Mulai katakan shalom. Shalom. Cita, amin. Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Mari saya mengajak semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Coba lihat kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mari kita katakan slogan kita. GKS Glory to Glorious. Dia hatiku, dia hatiku, dia hatiku. Luar biasa. Sampai kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan pujian syukur naikkan bagi Tuhan.
di hadapan Tuhan kita mau katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopang Firman Tuhan katakan, ku pandang wajahmu dan berseru kami berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Firman Tuhan bila katakan dari awal, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami dapat menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, Kami tak dapat berjalan sendiri. ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan jemaat sekali lagi dari awal, bukan dengan kekuatan kami, Bukan dengan kekuatan bukan dengan ku kekuatan dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah Tuhan. Saat ini kami lagi memuji Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Saya semangat memuji Tuhan, amin. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, coba lihat kiri kananmu, berikan senyum yang manis kepadanya. Haleluya. Saatnya kita mau memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan katakan amin. Bahwa Tuhan juga membantu. Bahwa Tuhan membantuku. Bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Totalmente. Bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Katakan menolongku.
Saatnya kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri. Setiap musuh kami turunkan kami. Kami percaya setiap pertolongan dunia dan hati kami. Terima kasih Tuhan.
kasih. Mari kita berdoa. Kita mau sambut firman Tuhan. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, adalah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Ya Tuhan Yesus. Engkau kuduskan telinga kami, jiwa roh kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Tuhan mengajar kami untuk memahami Ya. dan mengaktifkan otoritas Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Biarlah Engkau bekerja, Roh Kudus bekerja, dan setiap kami mengalami lawatan Tuhan, dan kami pulang tidak akan sama lagi. Kami diubah oleh Tuhan, cara berpikir kami diubah oleh Tuhan, Amin. hati kami diubah oleh Tuhan. Dan kami belajar satu hal, bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala hal dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, waktu yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun kami berjalan di dalam Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dari awal, tengah hingga akhir, ketika firman Tuhan ditaburkan, kami akan menerima dengan sukacita. Ada damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini saya boleh melayani lagi di tempat ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama satu hal tentang bagaimana kita memahami dan mengaktifkan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Amin. Otoritas Tuhan adalah kuasa Tuhan, saudara. Jadi kita ada dua hal yang harus kita ingat, bahwa kita harus memahami dulu, baru mengaktifkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Bapak saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, supaya kita bisa mengerti makna dan apa otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, apa sih kuasa Tuhan itu, mari kita belajar satu hal dalam Lukas 10 ayat 19. Mari kita baca firman Tuhan ini agar kita mengerti tentang bagaimana otoritas atau kuasa Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita paham, kita bisa mengaktifkan atau melakukan atau menyalakan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Mari kita baca saudara, Lukas 10 ayat 19. Baik, kita baca sama-sama. Lukas 10 ayat 19. 3, 2, 1. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada aku untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Katakan amin ya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara. Saudara, ketika kita berdoa, kita merasa kita tidak punya kekuatan, kita lemah. Kita merasa doa kita tidak terjawab. Kita merasa kurang manjur doa kita. Doa Pak Pendeta itu yang manjur. Sebenarnya bukan begitu. Setiap kita sudah mengalami apa yang dinamakan seperti firman tadi, sungguh aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Kita semua orang-orang yang percaya sudah diberi kuasa. Masalahnya adalah kita tidak mengaktifkan, kita tidak melakukan kuasa itu. Nah, itu masalahnya. Ini belum kita lakukan. Mengaktifkan kuasa Tuhan. Dengan apa cara mengaktifkannya? Kita harus mempraktekkannya. Firman Tuhan itu harus diperkatakan atau dipraktekkan. Dan apa masalahnya bagi kita? Ada masalah yang terselip sebenarnya di dalam kita orang yang percaya. Kita merasa apa? Kita merasa kalah. Belum bertanding sudah kalah. Banyak seperti itu, saudara. Belum lagi berperang, kita sudah mundur. Kalau kita prajurit, kalau kita disuruh bertempur di medan perang, kita harus mengikuti komando. Apa yang dikatakan oleh komandan kita harus kita ikuti. Tetapi
Firman Tuhan sudah memberi kita kuasa. Yesus sudah memberi kita kuasa melalui kuasa Roh Kudusnya, tetapi kita tidak mau mengenal Tuhan. Jadi kita kalah. Karena tidak tahu kita harus apa yang harus kita lakukan. Tidak tahu apa yang saudara harus perbuat. Untuk mengaktifkan itu, untuk kita tidak menjadi kalah, kita menjadi pemenang. Satu hal firman Tuhan katakan dalam Hosea 4 ayat 6. Pertama adalah, saya akan bacakan untuk saudara. Hosea 4 ayat 6 berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu yang pertama. Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan? Untuk mengenal Tuhan kita harus mendekatkan diri. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Berdoa. Itu kita mengenal Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengenal sama Tuhan kita. Bagaimana saudara mau mengaktifkan, mempraktekkan kuasanya? Tidak bisa. Karena saudara tidak tahu firman-Nya di mana. Kalau kita berdoa harus kita perkatakan firman Tuhan itu. Seperti apa yang dikatakan tadi di dalam Lukas 10 ayat 19. Tuhan sudah memberikan kuasa. Tinggal kita perkatakan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa roh kegelapan keluar. Amin. Saudara, kesaksian Bapak Gembala dan Ibu Gembala ketika mereka ada doa di pantai di Galang kemarin bersama Pak Beli, itu ada kuasa Tuhan. Amin. Ada salah satu seorang ibu yang kerasukan, Tuhan bertindak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh terial tempat itu, kalau menurut kesaksiannya, dia tunggu, dia juga ingin bertahan. Terjadi ada ribut ya, ada badai, ada topan, guntur. Itu peperangan rohani. Kalau kita tidak bisa mengaktifkan iman kita, kuasa Tuhan, kita akan lari terbirit-birit, saudara. Takut kita. Maka Hosea katakan bahwa jangan takut. Kita sudah mengenal Tuhan, tidak boleh takut. Karena Tuhan sudah bekerja. Kuasa Tuhan ada di dalam saudara. Amin. Dan saya. Yang kedua adalah karena kita menolak firman Tuhan. Kita menolak kehadiran kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita menolak Tuhan? Tidak bisa. Maka kita harus rajin beribadah, berdoa, mencari wajah Tuhan. Yang ketiga adalah melupakan pengajarannya. Puji Tuhan, saudara masih datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Itu kita belajar mengenal pribadi Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan. Sehingga apa, saudara? Kita tidak tahu kalau Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak tahu. Bagaimana saudara bisa memahami? Bagaimana saudara bisa mempraktekkan firman Tuhan? Bisa mempraktekkan kuasa Tuhan kalau saudara tidak mengenal Tuhan dan tidak memahami kuasa Tuhan? Tidak bisa. Karena kuasa itu sudah diberikan ketika saudara percaya dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Mengapa saya beri gambar foto dan ini ada pintu, ada kunci. Ini ilustrasinya bagus, saudara. Ketika saudara mau pulang ke rumah, saya kasih kunci, kita pegang kunci. Ketika bapak saudara tidak membuka kunci itu, melakukannya, pintu ini tidak akan pernah terbuka. Begitu juga kita ingin mengaktifkan kuasa Tuhan, harus katakan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat, segala penyakit keluar. Harus kita perkatakan begitu.
iblis bisa takut kalau iblis sudah tahu. Bisakah begitu? Tidak bisa. Harus berkatakan jelas. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan di dalam nama Pastor Anton. Nggak keluar dia. Nggak ada kuasanya saya. Tuhan Yesus yang berkuasa. Mari kita berkatakan. Karena iman bahwa kuasa Tuhan bekerja. Nah, apa arti otoritas atau kuasa Tuhan itu? Maksudnya apa? Mari kita baca Matius 28 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Matius 28 ayat 18. Kalau begitu saudara yang baca. Atau di sini ada juga. Ayo, salah satu yang membaca untuk saya. Biar kita memahami apa itu otoritas atau kuasa dari Tuhan itu. Siapa bisa bantu saya? Matius 28:18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Kepadaku telah diberikan. Kuasa itu adalah hak khusus yang Tuhan berikan untuk kita mengusir segala roh-roh jahat, kelemahan tubuh, sakit penyakit. Memberikan kuasa itu untuk kita. Jangan kita ragu, jangan kita takut. Harus kita punya iman, saudara, untuk melakukannya. Kenapa? Kita percaya bahwa itu bukan kekuatan kita. Itu yang penting harus kita ingat. Kalau saya berdoa, itu bukan kuasa saya untuk menyembuhkan orang, tapi ada kuasa Tuhan. Oleh kuasa Yesus. Jadi saya hanya mengucapkan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Saudara punya iman, kita sama-sama berdoa. Kita adalah anak-anak Allah. Kita mewarisi kuasa Tuhan, kuasa Yesus itu. Sehingga apa? Iblis takut bukan sama kita, tetapi kepada Yesus yang ada di dalam kita. Jangan letakkan Yesus di samping kita. Jangan, saudara. Yesus ada di dalam hati saudara dan saya. Kalau Yesus berada di sebelah kiri kita atau sebelah kanan kita, tidak ada di dalam hati kita, kita tidak punya kuasa. Karena yang punya kuasa adalah Yesus. Maka kita harus berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa saja dengan iman, saudara, kita akan memperoleh kemenangan, kita akan memperoleh kuasa, otoritas dari Tuhan sendiri. Nah, saudara, ingat, penting untuk kita ingatkan bahwa kuasa itu bukan dari kita, bukan dari kekuatan kita, tapi dari yang namanya Tuhan Yesus. Saudara, dari mana sih kuasa itu datang? Dari mana ia ada di dalam hidup kita? Dari mana otoritas itu ada? Mari kita baca lagi. Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 20. Efesus. Yuk kita baca yuk. Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 20. Biar kita mengerti, biar kita paham. Apa yang harus saya baca lagi? Bapak Ibu Saudara tolonglah bantu saya baca. Efesus pasal 1 ayat 19 ayat 20. 19 sampai 20. Ayo 321 ayo bantu. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Amin.
Itulah tanda-tandanya Yesus yang berkuasa. Dia bangkit dari orang mati. Satu-satunya. Dan dia sudah membangkitkan banyak orang. Lazarus dibangkitkan. Saudara, saya ingat Petrus membangkitkan Dorcas. Tabita. Kisah Para Rasul 20. Bapak Ibu sudah boleh baca. Petrus membangkitkan Tabita. Paulus membangkitkan seorang anak muda. Ketika Paulus lagi berkhotbah sampai larut malam, ada seorang pemuda jatuh dari lantai 3 meninggal. Namanya Eutikus kalau tidak salah. Dari Kisah Para Rasul 20. Dari Kisah Para Rasul 9, dari Kisah Para Rasul 20. Bapak saudara bisa baca di sana. Paulus membangkitkan anak muda. Itu terjadi. Real, saudara. Firman Tuhan katakan. Itulah otoritas Tuhan. Itulah otoritas Allah. Karena Yesus sendiri sudah membangkitkan orang mati. Maka kita orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, bisa juga melakukan hal yang sama. Katakan amin. Bisa melakukannya, saudara. Kuasa ini bukan dari lamanya kita mengikuti Tuhan Yesus. Oh, saya sejak lahir, Pak, saya sudah menjadi orang Kristen. Sehingga saya sudah punya kuasa, punya otoritas. Bukan begitu, saudara. Bukan itu langkahnya. Atau bukan sebagai, oh saya jadi pejabat di gereja Panatua, saya punya kuasa. Oh saya rajin pelayanan, saya WLC. Bukan itu. Bukan itu menjadi syarat-syarat untuk punya kuasa. Tapi dengan Yesus yang sudah mati di kayu yang bangkit, itulah syaratnya. Karena dia ada di dalam kita. Yesus ada di dalammu. Jangan sampai Yesus ada di sampingmu, kiri atau kananmu, tapi Yesus ada di dalammu. Ketika Yesus ada di dalammu, ada kuasa, ada otoritas. Ada kuasa dan otoritas. Inilah yang membuat iblis gemetar, saudara. Dia tidak gemetar dengan saya, tidak gemetar dengan perkataan saya, tidak. Tetapi kalau saya katakan di dalam nama Yesus, artinya saya membawa nama Yesus. Nah, perhatikan Bapak Saudara, kita melihat ada beberapa tipe tentang orang yang bisa atau orang yang memiliki kuasa atau orang yang bisa melakukan atau mempraktekkan kuasa itu. Tipe yang pertama adalah orang yang tidak tahu. Ciri ini apa yang tidak tahu? Hidupnya dalam ketakutan. Akibatnya apa? Selalu jadi korban. Kalau kita tidak mempraktekkan firman Tuhan, kita tidak mengaktifkan iman kita, tidak mengaktifkan kuasa Tuhan, maka itu yang terjadi. Yang kedua adalah tipenya apa? Orang yang tidak mau tahu, dia pasif, diam saja, tidak merespon firman Tuhan, punya Alkitab tidak dipakai. Akibatnya apa? Kuasa ngawur, tidak dipakai, kuasa Tuhan tidak bisa. Itu tipe orang yang ada sekarang ini. Tapi tipe yang ketiga, orang yang mau dipakai Tuhan, orang yang mau mengaktifkan firman Tuhan, mau mengaktifkan kuasa Tuhan adalah orang yang tahu dan aktif memperkatakan firman Tuhan. Sehingga apa? Ciri-cirinya orang selalu berdoa, mendeklarasikan, melawan, maka iblis akan kabur, lari. Karena kita memperkatakan firman Tuhan, praktekkannya di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam segala bidang kehidupan kita.
Mengapa kuasa itu harus kita aktifkan, harus kita praktekkan? Kita adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus perintahkan itu untuk kita lakukan. Untuk pelayanan khususnya, banyak orang-orang yang terikat. Orang yang terikat itu dia sudah tidak bisa lagi melepaskan dirinya, maka dia butuh seseorang untuk melepaskan dirinya. Kita perlu Yesus untuk melepaskan diri kita. Maka Markus 16:17 dikatakan ada tanda-tanda menyertai orang yang percaya. Orang percaya akan mengusir setan demi namaku atau di dalam nama Yesus. Itu tanda-tandanya. Tertulis itu di dalam Markus 16:17. Kita sudah diberi kuasa, kita sudah diberi otoritas. Tetapi kalau kita tidak mempraktekkannya, kosong. Tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, saudara. Maka perlu diaktifkan, perlu dipraktekkan iman saudara. Kalau ada orang kerasukan jangan lari-lari. Dulu ada seorang ibu yang sering ke sini. Ibu siapa? Nah, itu kalau kita ibadah dia pasti kerasukan. Ibadah kerasukan, pokoknya repot kami. Ya, sering begitu. Maka kita harus perkatakan di dalam nama Yesus. Sekarang udah enggak pernah lagi. Waktu itu waktu masih di hotel sini, sering. Kalau di sini dia enggak pernah lagi. Kabur iblisnya. Kadang-kadang itu cuma manifestasi saja, saudara. Udah enggak ada lagi. Tapi karena mungkin dia jiwanya, pikirannya kusut lagi bermasalah dia, maka sering seperti itu. Maka kita harus, kata orang, semangatnya lemah, tidak ada semangat. Semangat lemah, iblis masuk. Makanya kita harus kuat, punya iman. Kalau sudah lemah-lemah dalam nama Yesus, katakan saja dalam nama Yesus. Jangan telepon Pak Pendeta, sedikit telepon Pak Pendeta. Praktekkan itu. Pasti bisa, pasti punya kuasa. Nanti ada syaratnya, tapi nanti saya akan beritahu syaratnya apa. Caranya bagaimana mengaktifkan kuasa Tuhan. Baik saudara, tadi saya katakan kita mengaktifkan kuasa Tuhan itu dengan apa? Dengan mulut. Mendeklarasikan, mengatakan. Kalau mulut kita tertutup, nggak bisa. Gak akan lari, gak akan kabur, penyakit pun tidak akan sembuh. Tidak tahu, maka harus dipakatakan sesuai dengan Amsal 1. Sekarang itu harus praktekkan, karena hidup dan mati kita dikuasai kita. Nah, kalau di daerah-daerah tertentu itu selalu perkataan ini, kalau dia ketemu sama temannya, dia maki-maki temannya. Nah, itu suatu kebiasaan, mencaci maki, tapi itu dianggap suatu hal yang biasa. Bukan menyapa, halo bro, apa kabar, puji Tuhan, bukan begitu. Semua caci maki keluar, itu ada suatu kebiasaan. Maka itu harus hilang dalam hidup kita. Perkataan-perkataan yang jelek, kebun binatang yang ada dalam mulut kita harus kita stop sekarang juga. Yang kedua, bagaimana kita mengaktif kuasa Tuhan? Dengan nama Yesus tadi. Yohanes 14 ayat 14 berkata, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya kepadamu. Saya perkatakan ini setiap hari. Saya perkatakan ini setiap pagi, ya saudara. Yohanes 14 itu. Saya itu bagian dari doa saya. Dengan darah Yesus, Wahyu 12 ayat 11. Dengan iman tanpa bimbang. Dengan iman. Kalau kita ragu-ragu memperkatakannya, atau kita takut dengan kuasa iblis, ya kita kalah. Tapi perkatakanlah dengan iman bahwa Yesus
ada di dalam saya. Kalau saya memperkatakan ini bukan kuasa saya tetapi kuasa Yesus, itu saudara, untuk kita belajar mempraktekkan firman Tuhan. Kuasa Tuhan ini bekerja di mana? Di tempat apa saja, wilayah mana dia bekerja, saudara. Dia bisa bekerja dalam diri kita sendiri, dalam pikiran, emosi, dalam tubuh kita. Saudara bisa kalau mau catat apa ayat-ayatnya ini. Kalau saya mau terangkan, mau buka Alkitab, mungkin bisa lama kita. Di mana lagi? Dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, itu bisa terjadi, saudara. Itu adalah otoritas kita untuk memperkatakan kuasa Tuhan. Ketika saudara sakit, atau saudara kekurangan, ada badai hidup yang menerpa saudara, kuasa Tuhan masih bekerja, otoritas Tuhan bekerja. Kita bisa berdoa untuk apa wilayah di mana kita tinggal, di RT RW, di kota Batam, ataupun di mana kita berada, di Kepri. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita melalui apa? Otoritas Tuhan, melalui kuasa Tuhan. Dan ini ada di dalam perkataan Yesus di Alkitab. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mepes sama Tuhan, maka kuasanya pasti bekerja. Ini sampai di sini. Mengapa kita tidak bisa mengusir setan? Mengapa kita tidak bisa berdoa? Ini masalahnya. Yang menghalangi apa? Kuasa Tuhan bekerja. Pertama adalah dosa yang tersembunyi. Jangan sembunyi-sembunyi dosa. Nah boleh. Kalau masih ada dosa yang tersembunyi di dalam hidup saudara, kuasa Tuhan tidak akan pernah bekerja. Bagaimana gelap dan terang bisa bersatu? Tidak bisa. Kalau mau gelap-gelap aja lah sekalian, nggak usah cari terang. Rugi dong. Harus hidup di dalam terang supaya kita mengenal Tuhan. Mungkin ada yang tidak bisa mengampuni, sakit hati, benci sama orang, ditinggal pacar misalnya, sakit hati, tidak bisa. Kuasa Tuhan tidak bisa bekerja kalau ada menyimpan dendam, sakit hati, tidak bisa. Saudara tidak akan bisa berdoa, tidak fokus doa. Mungkin salah nanti saudara berdoa, Tuhan bunuhlah orang itu. Mana bisa berdoa begitu? Tuhan ampuni. Begitu doanya. Kalau sakit hati, doanya nanti mau caci maki orang. Tidak bisa, Tuhan tidak mau bekerja. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan tidak akan bekerja seperti itu. Saudara bimbang dan ragu. Wah, ketakutan hidupnya, bimbang. Mungkin Tuhan tidak mau jawab doa saya kan? Mungkin ini terlalu berat ya bagi saya tidak sanggup. Bimbang hidupnya, nggak bisa, kuasa Tuhan tidak bisa bekerja. Atau saudara tidak tinggal di dalam firman Tuhan, hidup saudara berada di luar Yesus, di kiri dan di kanan Yesus. Ketika firman Tuhan, ketika Yesus hidup bersama dengan saudara, bertinggal di dalam hati saudara, saudara akan memiliki otoritas dan kuasa Tuhan. Itu cara kita. Mari kita introspeksi diri kita. Kita bayangkan, mungkin saat ini saudara tidak ingat apa yang menjadi beban hidup saudara, yang menjadi kerinduan saudara di dalam hidup saudara. Apa yang saudara yang masih saudara simpan? Apakah saudara masih menyimpan dosa yang tersembunyi, tidak bisa mengampuni, saudara bimbang, atau saudara sudah lari dari firman Tuhan? Hari ini saya mengajak saudara, saatnya saudara bangkit, membangkitkan iman saudara. Mari kita perkatakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, saudara sebutkan dengan iman apa yang menjadi masalah saudara saat ini, yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Di dalam nama Yesus perkatakan itu.
Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Perkataan dengan iman, deklarasikan dengan iman, sehingga manifestasi nyata dalam hidup saudara. Maka ada mukjizat jadi nyata dalam hidup saudara. Kuasa Tuhan menjadi nyata. Kuasa Tuhan adalah hak saudara, adalah milik saudara. Maka saudara harus memperkatakan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, dalam kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini Tuhan, kami sudah memahami dan mengaktifkan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mengundang kuasa-Mu bekerja dalam hati kami, jiwa roh kami. Maka kami Tuhan mengalami mukjizat Tuhan yang nyata. Saat itu Tuhan, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama Yesus, setiap kami mengalami lawatan Tuhan, mengalami zaman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya sebentar ada perjamuan kudus akan memberikan kami kekuatan melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap firman yang dikabulkan akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam hidup kami, pertumbuhan iman yang luar biasa di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan kembali kepada yang bertugas. Silakan. Saatnya kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita akan lakukan kita. Kita katakan begitu besar kasih-Mu Bapa. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita angkat tangan kita saudara, tanda kita berserah di hadapan Tuhan. Hari ini saudara tidak ada yang tersembunyi. Yesus mati untuk saya dan saudara. Yesus bangkit untuk saya dan saudara, tidak untuk yang lain. Hari ini nikmati hadirat Tuhan. Hari ini saudara minta sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Yesus yang punya kuasa. Hari ini darah Yesus membebaskan saya dan saudara. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kita kasih
tahu. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk roti dan anggur ini. Kami mau sehidangan Engkau, sucikan dengan darah-Mu Tuhan. Roti melambangkan tubuh-Mu Tuhan, yang sudah dipecahkan untuk kami. Darah-Mu Tuhan, darah perjanjian. Hari ini tidak ada yang tidak bisa ditebus oleh darah Yesus. Kelemahan, kekurangan, sakit, penyakit, bahkan kutuk, kuasa kegelapan, santet, pelet, jambi dibebaskan dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian itu bersama-sama lagi Bapak Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau terusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya saudara, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat roti di hadapan Tuhan. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan, hancur saudara. Tidak lain, karena kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus mati supaya saya dan saudara hidup. Yesus menderita supaya saya dan saudara berbahagia. Yesus terluka di kayu salib supaya saya dan saudara sehat dan sembuh. Hari ini, mari punya iman, percaya. Tubuh Yesus dihancurkan untuk menyatukan saya dan saudara kembali. Punya iman hari ini saudara. Punya iman. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini, terima dengan iman. Segala sesuatu yang dihancurkan oleh iblis disatukan Tuhan kembali. Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Anggur ini melambangkan darah Yesus, darah perjanjian. Tidak ada yang tidak bisa disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus. Kelemahan, sakit, penyakit, kuasa kegelapan sekalipun akan hancur, akan dibersihkan oleh darah Yesus. Hari ini saudara, jadikan momen darah Yesus, darah perjanjian, membebaskan saya dan saudara. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Hari ini punya iman yang besar. Darah Yesus membebaskan saya dan saudara. Tidak peduli kuasa kegelapan, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kelemahan, sakit, penyakit, kekurangan. Darah Yesus hari ini membebaskan saya dan saudara. Dosa, darah Yesus membebaskan. Minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur. Masing-masing kita bersyukur. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah sehidangan dengan Kau. Kami percaya dosa, pergumulan, kelemahan, sakit, penyakit, kuasa kegelapan sudah dikalahkan, sudah dihancurkan, dan kami sudah mengalami mujizat-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini tubuh-Mu sudah satukan dalam kehidupan kami. Darah-Mu Yesus sudah menyembuhkan yang sakit, sudah membebaskan yang terikat, sudah menebus kami dari cara hidup kami yang lama. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sudah mengalami pertolongan Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan WL meneruskan. Sampai kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum daripada itu, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu, dan kami juga telah menerima tubuh dan darah Bapa. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkati supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah juga yang memberi persekutuan Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarga, usaha, pekerjaan, keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya dan saya memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita katakan, aku diberkati. Diberkati serta jadiku diberkati. Dalam pagi siang berkati, malam aku diberkati. Aku jadi berkat. Aku jadi
berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Katakan dari awal, aku berkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Aku jadi berkat. Aku jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melawat kami dengan puji-pujian dan penyembahan. Engkau melawat kami dengan firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, otoritas-Mu adalah otoritas tertinggi di sorga dan di bumi. Hari ini melalui hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, otoritas-Mu itu sudah tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami bukan hanya anak, tetapi kami juga murid-Mu Tuhan. Hari ini pakai setiap kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Kalau Engkau bisa melakukan mukjizat 2000 tahun yang lalu, hari ini Tuhan, hal yang sama Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau sungguh hebat dalam hidup kami. Engkau cinta, Engkau sayang kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara, tanda kita bersyukur, kita berserah pada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita Saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, kasih setiamu Tuhan kami bersyukur. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, GKSI Glory to Glory. Iya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Katakan ke kiri kananmu, jangan lupa datang ibadah berdoa. Haleluya, para pemirsa jangan lupa nonton live streaming kami minggu depan. Shalom. Baik, puji Tuhan.